Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita semua berada, tentu mudah-mudahan kembali kita selalu dalam lindungan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pertama dan paling utama sekali dan akan selalu tentunya para pendai terlebih dahulu ketika hendak memulai ceramah, khutbah ataupun tausiahnya, itu tentunya tidak akan pernah lupa untuk selalu mengingatkan kita semua untuk selalu mengutamakan, memperbanyak rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu masih sangat dapat kita rasakan, dan itu sangat-sangat banyak. Kemudian juga Allah memberikan kepada kita berbagai karunia-karunia, rahmat, dan juga berbagai macam kesempatan yang Allah titipkan kepada kita, kekuatan untuk melakukan berbagai hal, dan tentunya ini semua adalah hal yang paling pantas untuk kita syukuri dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita sebagai seorang hamba yang telah diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah namun enggan untuk bersyukur kepada Rabb kita. Selanjutnya, salawat dan salam tentunya juga tak lupa-lupa dan tak bosan-bosannya kita hadiahkan untuk Rasul kita, Nabi kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu dengan memperbanyak salawat kepada beliau ini, mudah-mudahan ini juga menjadi kebaikan dan menjadi limpahan pahala juga untuk kita ketika tentunya kita memperbanyak salawat untuk beliau dan juga untuk keluarga serta para sahabat beliau. Maka alhamdulillah pemirsa yang dimanapun kita berada, kembali kita bersua pada kesempatan kali ini dalam tentunya kembali video singkat atau video ceramah singkat bersama HRTI. Maka tentu sebagaimana biasa, alhamdulillah kita sudah bertemu untuk kesekian kalinya pada video yang kesekian kalinya juga. Dan tentunya kita ketahui bahwa Ramadan ini sudah tinggal beberapa hari lagi. Kita benar-benar sudah berada di detik-detik terakhir dari bulan Ramadan. Bagaimana kita ketahui, dan khususnya ketika bersama saya itu Muhammad Iman Amini, kita selalu membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, atau kita selalu membahas hal-hal seputar Ramadan. Karena tentunya mudah-mudahan berhubung kita menghadapi bulan Ramadan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu tentunya dapat menunjang kualitas ibadah Ramadan kita, baik bagi kami yang menyampaikan tentunya terlebih dahulu dan tentunya untuk kita semua yang mendengarkan. Maka sampailah kita pada hari-hari akhir dari Ramadan ini. Tentu sebagaimana yang juga pada kesempatan sebelumnya kami menyampaikan bahwa ketika Allah mengizinkan seorang hamba untuk bertemu dengan bulan Ramadan, ketika Allah izinkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, maka apa yang sebenarnya kita perlu memerhatikannya? Bahwa hal yang paling pantas, hal yang paling harus kita perhatikan itu adalah kualitas ibadah kita pada bulan Ramadan ini benar-benar harus berbeda dengan kualitas ibadah kita di luar bulan Ramadan. Ketika 11 bulan lainnya yang Allah anugerahkan kepada kita, 11 bulan lain selain bulan Ramadan kita hidup, dan mungkin saja dan besar kemungkinan itu kehidupan kita hanya diisi oleh hal-hal yang berorientasi kepada dunia. Kita terlalu disibukkan di 11 bulan lain itu kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, sehingga akhirat kita mungkin akan terlalai oleh kita. Ibadah kita masih mungkin yang wajib-wajib saja yang terlaksana, atau bahkan tak terlaksana hal-hal yang seharusnya menjadi kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Maka Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini. Maka ini adalah sesuatu yang harus kita maknai, ini adalah sesuatu yang harus sangat-sangat kita syukuri dan tentunya harus kita perhatikan. Bagaimana 11 bulan lain andai kita hidup dan bergelimang dengan
hal-hal yang sifatnya masih duniawi, hal-hal yang sifatnya masih orientasinya itu hal-hal yang sifatnya dunia, maka Allah anugerahkan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Apa maksud Allah izinkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan? Agar kualitas ibadah kita itu tidak sama dengan kualitas ibadah kita pada 11 bulan lainnya. Kalau di bulan-bulan lain kita masih disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, maka Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini. Mari sama-sama kita perhatikan, dan mari sama-sama setiap dari kita itu benar-benar membedakan kualitas dari ibadah kita selama bulan Ramadan ini dengan 11 bulan selain bulan Ramadan. Dan akhirnya Allah juga pertemukan dengan kita dengan 10 akhir dari bulan Ramadan. Lalu apa maksud dari Allah pertemukan kita dengan 10 akhir dari bulan Ramadan ini? Maka hal yang juga harus kita perhatikan dan hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak pernah atau benar-benar membedakan, Rasulullah SAW itu membedakan kualitas ibadah 10 akhir Ramadan beliau dengan ibadah 20 hari pertama Ramadan. Nah, ini yang kita dapati dari ibadah Rasulullah SAW. Maka sudah kita sampaikan pada kesempatan sebelumnya bahwa memang Rasulullah itu ketika menghadapi 10 akhir Ramadan itu syadda mi'zarahu, benar-benar mengencangkan ikat celananya. Beliau benar-benar mengencangkan ikat dari kain sarungnya gitu. Tentunya ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar lebih bersungguh-sungguh dibandingkan dengan 20 hari awal Ramadan. Nah, ketika mungkin di 11 bulan selain dari bulan Ramadan itu ibadah kita harus lebih baik pada bulan Ramadan, maka di 10 hari akhir dari Ramadan ini juga harus lebih baik daripada 20 hari awal Ramadan. Karena semua orang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat beribadah, untuk dapat memaksimalkan dirinya pada akhir-akhir bulan Ramadan ini. Maka tentu kembali kita meminta kepada Allah untung mudah-mudahan Allah izinkan kita, Allah berikan kita kekuatan untuk memaksimalkan ibadah pada akhir-akhir dari Ramadan ini. Maka mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebagaimana mungkin pada video sebelumnya itu kami menyampaikan, insyaallah kita akan membahas kembali tentang malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini tentunya adalah hal yang perlu diingatkan selalu oleh dai-dai dan para guru-guru tentunya. Karena kita ketahui pada 10 akhir dari Ramadan ini itu terdapat malam Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahr. Satu malam itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Maka tak heran ketika kita dapati bahwa dai atau ustadz-ustadz ketika berceramah itu selalu menekankan, selalu mengajak atau mengingatkan kepada para jamaah, pada kaum muslimin itu untuk memerhatikan malam Lailatul Qadar tersebut. Isi ceramah biasanya tidak jauh-jauh dari malam Lailatul Qadar. Maka pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang saya sampaikan pada video sebelumnya, insyaallah kita akan kembali membahas malam Lailatul Qadar. Namun sebagaimana kita di yayasan itu ada pertemuan setiap bukan pertemuan, lebih tepatnya wirid setiap pekan, tepatnya pada hari Jumat untuk sementara ini itu via live. Nah, dan insyaallah itu akan diisi oleh ustadz-ustadz kita dan ustazah-ustazah kita, dan kebetulan untuk pertemuan kemarin yang insyaallah dalam waktu dekat itu akan diupload videonya bersama Ustazah Rahayu, itu sudah sangat detail dan sangat paripurna insyaallah ketika membahas tentang malam Lailatul Qadar. Nah, insyaallah jika kita membicarakan malam Lailatul Qadar lagi untuk hal yang lebih luasnya tentang malam Lailatul Qadar itu sudah dibahas oleh Ustazah Rahayu yang insyaallah videonya akan diupload dalam waktu yang singkat ke depannya tentunya. Kemudian mungkin yang jadi pembahasan saya pada kesempatan kali ini adalah sedikit lagi menyinggung hal-hal yang perlu kita perhatikan selama akhir dari Ramadan ini, tepatnya dalam mengincar malam Lailatul Qadar. Nah, maka tidak banyak tentunya yang akan disampaikan, yaitu pertama kita memerhatikan ulang, karena ketika kita melihat pada tafsir Ibnu Katsir ketika membahas tentang ayat
atau surah Al-Qadar ini, maka di sana Ibnu Katsir terlebih dahulu mengemukakan sebuah hadis yang menjadi asbabun nuzul dari turunnya surah Al-Qadar. Maka di sana Ibnu Katsir menukil hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana suatu ketika Rasulullah SAW itu menceritakan kepada para sahabat tentang seorang pria dari Bani Israel yang menghunuskan pedangnya dan kemudian ia berperang di jalan Allah itu selama 1000 bulan. Rasulullah menceritakan tentang seorang dari kalangan Bani Israel yang menggunakan pedangnya jihad fisabilillah, dan itu ia lakukan sepanjang hidupnya selama 1000 bulan. Maka ini tentunya membuat para sahabat terperangah, membuat para sahabat yang mendengarkan itu juga ingin melakukan ibadah selama 1000 bulan dengan intensitas yang sangat setinggi itu gitu, dengan ibadah dan itu dilakukan selama 1000 bulan. Maka tentunya hal ini membuat para sahabat ingin sekali menjadi si Bani Israel tadi, namun tentu dengan keterbatasan umatnya, umur dari umat Nabi Muhammad ini itu menjadi sebuah keterbatasan bagi para sahabat ketika itu. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala ketika itu menurunkan surah Al-Qadar sebagai sebuah jawaban bagi kaum muslimin ketika itu, bahwa ada kesempatan yang dimiliki oleh kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa memaksimalkan, untuk bisa beribadah seolah-olah ibadah kita itu 1000 bulan, dihitung pahalanya sebagai ibadah yang dilakukan 1000 bulan, namun kita cukup dengan mengerjakan ibadah itu dan berusaha meraihnya hanya dengan satu malam. Nah, ini tentunya menjadi menarik ketika begitu banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada umat ini. Banyak sekali tentunya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada umat ini, dan banyak sekali jalan pintas menuju surga yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya, Bapak Ibu yang terhormati Allah, saudara-saudaraku sekalian dimanapun kita berada, maka terkait dengan waktu Lailatul Qadar ini sebenarnya juga sudah disinggung kemarin, dan kita temukan di Fathul Bari yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu di sana beliau menyampaikan bahwa setidaknya ada 40 pendapat yang menjelaskan tentang kapan waktu tepat dari malam Lailatul Qadar ini. Nah, ada 40 pendapat yang mengemukakan kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar ini. Maka di situ para ulama masing-masing mengemukakan pendapat dan juga mengemukakan dalil yang menjadi landasan dari yang lemah sampai yang kuat dimuat di sana. Dan di antara dalil yang kuat tentunya adalah malam Lailatul Qadar itu jatuh pada 27 Ramadan. Dan di antara ulama lainnya itu atau Ibnu Hajar sendiri itu berpegang kepada malam Lailatul Qadar itu jatuh pada 29 Ramadan. Dan banyak sekali pendapat-pendapat ulama dan hal-hal yang dikemukakan. Namun tentunya yang sangat-sangat kita bisa pastikan, tidak seorang pun dari kita yang bisa memastikan kapan itu malam Lailatul Qadar. Nah, di antara hikmahnya tentunya adalah agar di antara rahasia Allah merahasiakan, di antara alasan Allah merahasiakan waktu dari malam Lailatul Qadar ini tentunya adalah agar kita bisa memaksimalkan ibadah dan tidak pilih-pilih malam. Ketika Rasulullah sudah mempersempit untuk kita waktu dari Lailatul Qadar itu ada di 10 akhir dari bulan Ramadan, maka hendaknya sebenarnya kita memburu malam Lailatul Qadar itu pada di 10 akhir dari Ramadan itu tanpa mengecualikannya. Dan lebih spesifik lagi tentunya pada malam-malam ganjil. Dan tidak hanya kita ukur malam ganjil itu, oh ini sepertinya di malam 27 sehingga saya akan beribadah pada malam 27 saja, atau ini sepertinya di malam 29 sehingga saya akan beribadah pada tanggal 29, pada malam ke-29 Ramadan saja. Maka ini tentunya bukan sesuatu yang tepat, karena ketika kita mengetahui bahwa di antara hikmah Allah rahasiakan malam Lailatul Qadar itu adalah untuk agar kita itu selalu bersiap di setiap malamnya.
Maka ini rahasia dari atau hikmah dari Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar ini, sebagaimananya hikmah Allah merahasiakan kematian kita. Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian itu mati kecuali kalian itu sudah bisa memastikan bahwa diri kalian ketika mati itu berada dalam keadaan muslim, berada dalam keadaan yang sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada kita, Allah meminta kita jangan pernah kita mati kecuali kita dalam keadaan yang berserah diri dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah sendiri ternyata merahasiakan kematian kita. Lalu bagaimana mungkin kita bisa memastikan bahwa diri kita ini mati suatu saat nanti mati dalam keadaan bertakwa, kecuali dengan kita benar-benar memastikan setiap detik kita, setiap menit kita, setiap hari kita itu dihiasi dengan ketakwaan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga andai rahasia Allah itu datang kepada kita, kematian datang kepada kita, maka akhirnya kita mati dalam keadaan yang sudah siap, karena memang setiap harinya kita persiapkan untuk kematian kita. Maka begitu juga dengan Lailatul Qadar ini. Allah rahasiakan malam Lailatul Qadar itu tentunya agar di 10 akhir, agar di hari-hari ganjil dari 10 akhir dari Ramadan ini kita maksimalkan setiap malamnya itu untuk beribadah, tidak pilih-pilih malam. Maka tentunya ini adalah hal yang menjadi tambahan, mudah-mudahan juga menjadi pelengkap ketika kita membahas tentang masalah malam Lailatul Qadar ini. Maka Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian dimanapun kita berada, inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.